Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman dan sahabat FRM di mana saja berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Faris Al-Hadi di acara spesial podcast Ramadan bersama FRM. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memandu sesi bincang-bincang dan sharing session. Ngomongin soal bincang-bincang, tentunya saya tidak sendiri. Telah hadir bersama kita mentor sekaligus narasumber dari Forum Remaja Muslim. Telah hadir Kang Ilham Khairul Amri. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Faris gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Udah lama ya kita nggak berjumpa kembali. Ya, setahun lah ya kurang lebih. Iya. Tahu nggak Kang, kenapa kita jumpanya cuma satu kali dalam setahun? Kenapa tuh? Ya karena kalau jumpa tiap hari itu namanya MBG. Jangan Haris. Enggak. Maksud saya pada kesempatan kali ini kita akan coba diskusi dan bincang-bincang santai, terutama tentang Ramadan. Bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi, apalagi ini kan masih awal Ramadan ya Kang ya? Ya. Masih awal ya, jadi masih semangat lah harusnya. Tapi realitanya nggak seperti itu Kang. Saya ngelihat fenomena yang terjadi ya di lingkungan tempat tinggal saya itu malah euforianya cuma sebentar gitu. Kayak puasa pertama tuh pasti prepare lah, nyiapin sahur malah bangun lebih awal. Terus dari sahur, dari puasanya juga nanti beli takjil gitu kan, takjil di stok lah, war takjil di hari pertama pasti harus ini. Sama ini kan, yang menarik itu dibahas tarawehnya kan. Di hari pertama itu kan Penuh ya. rata-rata itu musola ataupun masjid pasti penuh. Malah overload gitu kan. Nah, melihat fenomena tersebut, menurut Kang Ilham, gimana Kang? Apakah relate juga di lingkungan tempat tinggal atau cuma saya saja yang ngerasainnya gitu? Saya pikir sih itu hal umum ya yang terjadi di masyarakat kita ya. Mungkin nggak cuma di tempat Faris doang, tempat saya ataupun mungkin di tempat-tempat teman-teman FRM juga mengalami hal yang sama. Jadi kita pada waktu euforia awal Ramadan tuh seolah-olah kita semua menyambutnya ya. Bahkan mungkin ada yang 1 minggu sebelumnya itu Udah prepare. bikin ini ya, apa kayak Closing pawai. Oh iya. Ya, pawai itu kan. Pawai. Pawai keliling kampung itu kan untuk menyambut bulan suci Ramadan gitu. Bahkan kalau di tempat kerja saya kita tuh selalu ada closingan. Oh iya, istilah Itu. sekarang closingan. Istilah anak Kayak sekarang itu munggahan namanya, gitu ya? Iya, Munggahan ya. munggahan atau Makan besar. makan sebelum menyambut bulan Ya Ramadan. sampai kenyang itu. Mumpung masih ada waktu nih buat makan. Iya, Habisin itu dulu. mungkin terinspirasi dari ini. Barang siapa yang berbahagia akan datangnya bulan Ramadan, maka dia itu mungkin Ya, dijamin. wujud buat sebuah wujud kebahagiaan untuk menyambut bulan Ramadan. Tapi melihat fenomena-fenomena tersebut kan, cuma euforianya di awal doang gitu. Nah, dari Kang Ilham sendiri ada tips nggak biar bisa konsisten euforianya itu sampai akhir bulan gitu? Kan biasanya di awal Ramadan Iya. kayak tarawih pertama tuh pasti full gitu kan. Kayak puasa pertama, gue puasa pertama ini harus perfect lah. Nah, nanti di hari kedua, ketiga, ataupun Tapi habis itu masih puasa kan? kalau saya masih, alhamdulillah. Tapi kan banyak teman-teman kita yang kayak euforianya itu meredup gitu loh. Jadi nggak ada motivasi. Bahkan Buat- mungkin ini ya ada sebagian orang yang mengatakan yang penting puasa di
pembukaan Ramadan sama nanti di akhir Ramadan gitu ya. Iya. Udah ada yang kacau itu. rencanain kayak gitu Iya. kan. Nah, dari Kang Ilham ada tips and tricksnya nggak biar puasa di bulan ataupun di tahun ini bisa berkah? Maksudnya lebih meningkat, Lebih semangat ya. lebih semangat lagi gitu. Jadi mungkin ini ya, kita bahas sedikit tentang bagaimana sejarah atau Nabi dulu dalam mempersiapkan bulan Ramadan. Jadi dulu tuh Nabi dan para sahabat itu setidaknya sudah dalam riwayat dikatakan tuh kurang dari 6 bulan mereka tuh udah mulai bersiap-siap gitu kan. Jadi kita umat Islam itu kan memiliki ada tiga Bulan haram. prime time ya, tiga waktu yang utama gitu kan. Ada bulan Dzulhijjah gitu kan, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kemudian ada bulan Asyura gitu kan. Dan yang ketiga itu kan bulan Ramadan. Itu yang bulan yang harus dimaksimalkan untuk umat Islam gitu. Jadi memang kalau kita menganggap puasa Ramadan itu sebagai sesuatu waktu yang spesial, itu dari prepare-nya pun kita harusnya prepare untuk segala sesuatu yang spesial. Contoh, kalau seseorang nih yang kita sayangi atau yang kita spesialkan dalam hidup ada momentum yang spesial, biasanya kita tuh udah prepare tuh jauh-jauh hari. Oh iya, nggak mungkin H-1 baru dikerjain. Iya, Takutnya kita pasti kemungkinan besar tuh nggak berhasil. ya, Biasanya maksimal. nggak gitu, maksimal ya. Ya seperti itulah. Dulu sahabat dan Nabi itu sudah mempersiapkan bulan Ramadan itu jauh-jauh hari. Makanya Nabi itu mengatakan tidak ada puasa yang lebih banyak beliau lakukan kecuali di bulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban itu kan sebagai preparation, atau kalau dalam balapan tuh biasanya istilahnya warming up. Oh iya, pemanasannya. Pemanasan dulu tuh sebelum datangnya bulan Ramadan, kita harus sudah siap-siap. Karena jujur Ramadan itu berat gak sih? Bisa dibilang berat sih kan. Bagi yang tidak ada prepare. Berat. Sama kayak Iya. kebetulan Kang, saya kan hobi lari ya, olahraga gitu. Nah, saya itu udah mencoba konsisten lari di dalam seminggu itu bisa 4-5 kali lah. Nah, ketika saya ada jeda di satu hari, nah buat hari besoknya lagi tuh sangat susah kan. Jadi mager gitu, istilahnya mager. Jadi motivasi saya jadi menurun gitu karena udah bolong sekali gitu. Nah, mungkin bisa analoginya bisa sama seperti bulan Ramadan ya? Iya, kita kan udah nyaman nih 11 bulan kan. Gak ada pantangan gitu kan. Makan kapanpun boleh, minum apapun boleh gitu. Nah, tiba-tiba dalam 1 bulan dilarang apa-apa gitu ya. Apa dilarang gitu kan. Pasti kalau orang yang nggak siap gitu kan, pasti dia kaget. Gitu kan. Nah, makanya pentingnya kita harusnya itu sudah berjaga-jaga ya, atau bersiap-siap untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, kalau kita melanjutkan fenomena yang tadi mungkin Faris sudah sampaikan ya, beberapa fenomena baik itu di masyarakat kita ataupun di teman-teman kita di lingkungan kerja gitu kan, itu memang tidak semua orang bisa mempersiapkan Ramadan dengan baik gitu. Artinya kalau kita melihat ayat yang memerintahkan kita bulan puasa Ramadan, gitu kan, itu kan kalimatnya begini, ya ayyuhalladzina amanu gitu kan. Nah, orang-orang yang beriman gitu. Betul. Jadi ayatnya diawali dengan kata ya. Ya itu adalah panggilan gitu kan. Nah, dari ayat ya ayyuhalladzina amanu itu ternyata memang tidak semua orang itu yang dipanggil oleh Allah gitu untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Berarti terkhusus buat orang yang beriman ya? Iya. Kenapa yang dipanggil orang beriman? Kenapa nggak orang Islam? Nah, karena ya ayyuhalladzina amanu itu
kata amanu itu adalah sebuah panggilan sayangnya Allah gitu, kepada orang-orang yang beriman gitu. Jadi Allah itu ingin memberikan sebuah bonus pada kita nih. Jadi dalam 1 tahun itu kan ada 12 bulan ya. Iya, iya, iya. Allah tuh pengen dalam 1 bulan itu ada bulan yang spesial untuk kita. Kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu mengibaratkan bulan Ramadan itu seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Oh, Nabi Yusuf punya Iya. saudara. Jadi di antara 12 saudara Nabi Yusuf, Ramadan itu sebagaimana Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Kenapa? Karena Nabi Yusuf alaihissalam itu kan orangnya meskipun dia dizalimi oleh saudara-saudaranya, dia itu memaafkan saudara-saudaranya, kemudian dia tidak tetap berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Maka Ramadan itu diibaratkan sebagai bulan yang pemaaf. Jadi kalau kita banyak berbuat salah, banyak melakukan kesalahan-kesalahan di dalam 11 bulan, ketika kita diberikan Ramadan oleh Allah, itu jadi momen untuk kita membersihkan daripada dosa-dosa dari 11 bulan. Bisa dibilang itu bulan pengampunan ya kan ya? Betul, itu adalah bonus sebenarnya dari Allah. Bonus, ya. Maka kalau kita menyambutnya dengan sungguh-sungguh, maka ya kita insya Allah akan menjadi alumni Ramadan yang sukses. Oke, jadi dari penjelasan yang Kang Ilham jelasin tadi, berarti bisa kurang lebih disimpulkan bahwa kalau ingin memaksimalkan amalan-amalan ataupun meningkatkan motivasi atau semangat lebih biar bisa konsisten di bulan Ramadan, sebaiknya harus persiapan diri dulu ya kan ya. Iya. Jadi jauh-jauh hari misalkan bisa meningkatkan puasa dari bulan Rajab ataupun bulan Sya'ban gitu, ataupun amalan-amalan qiyamul lailnya dari bulan-bulan sebelumnya ya kan. Iya. Terus berbicara tentang fenomena-fenomena tuh. Jadi apa hikmah yang bisa diambil Kang dari melihat fenomena-fenomena yang terjadi? Iya. Yang ini Jadi bisa dibilang ya tiap bulan Ramadan pasti seperti itu. Jadi di awal-awal doang euforia, habis itu motivasinya menurun atau demotivasi kalau bahasa gaulnya gitu. iya. Ya, jadi mungkin sebagian dari kita ini ya, dia tidak merasa memiliki ya, atau mungkin bisa jadi sebenarnya dia tidak terpanggil untuk melaksanakan shaum Ramadan, terutama itu kan ibadah yang paling spesial itu kan shaum Ramadan. Iya. Maka jadi kita harus tahu juga nih, apa sih hikmah kok sampai bulan Ramadan itu dijadikan salah satu bulan yang spesial Benar untuk kita gitu ya. Jadi salah satunya itu adalah bahwa shaum Ramadan itu adalah salah satu ibadah yang Allah rahasiakan pahalanya. Jadi contoh nih, kalau kita sholat di berjamaah maka pahalanya 27 ya. Kalau kita misalnya haji dan umroh, Allah akan berikan pahala surga misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau Ramadan ini benar-benar sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah. Iya, benar-benar. Jadi nggak ada di Al-Quran juga nggak dijelasin ya kayak. Jadi dalam surat Besaran Al-Qudsi pahala itu Allah berfirman, puasa itu adalah untukku dan aku sendirilah yang akan memberikan pahalanya. Jadi saking Spesialnya. spesial. Jadi memang puasa itu adalah keterlibatan hubungan kita langsung sama Allah. Nggak ada yang tahu. Jadi misal kita pas waktu puasa siang-siang misalnya suatu ngambil wudhu, kemudian kita menenggu air, kan kita nggak tahu, nggak ada orang yang tahu gitu kan. Umur 3 kali yang tahu gitu. Umur 3 kali yang keluar 2 kali. Iya. Iya, benar-benar. Kalau ibadah-ibadah yang lain mungkin seperti sholat atau seperti sedekah gitu kan bisa aja orang lain ada yang tahu gitu. Benar. Tapi kalau Ramadan itu memang sesuatu yang spesial. Hanya kita dan Tuhan yang Allah tahu ya. yang tahu. Gitu. Nah itu salah satu rahasianya ya.
saum Ramadan gitu. Jadi saking utamanya bulan Ramadan itu sangat penting bagi orang-orang yang beriman. Karena Allah memberikan bonus tersendiri dalam satu bulan untuk kita benar-benar memaksimalkan momentum itu. Ya. Dalam satu riwayat Ibnu Qudamah itu pernah berkata ya, jadi bahwasanya ada 3 hal yang menjadikan mizan atau timbangan itu tidak kuat dalam menampung timbangan atau jebol gitu kan. Nah, salah satunya itu adalah orang yang bersabar gitu. Orang yang bersabar itu pahalanya sangat besar. Dan yang kedua adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain yang menzalimi dia dan dia tetap berbuat baik kepada orang tersebut. Itu berat banget tuh. Iya. Dan yang ketiga adalah puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu menjadi salah satu hal yang paling berat timbangannya nanti ya. Karena memang sampai Allah mengatakan Allah sendirilah yang akan memberikan balasannya. Berarti emang benar-benar nggak di spill berapa kadar pahalanya di betul. Jadi itu Allah ya Mas ya. Biar kita terpacu gitu ya. Biar menjadi semangat dalam kita mengisi hari-hari ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan. Nah, kenapa sih kok Allah merahasiakan gitu? Ya, kenapa? Jadi ibarat nih ya, misal kalau kita dikasih baju oleh orang gitu kan. Nah, misalnya nih, saya dikasih baju nih ya. Nah, misal nih anggap aja ini harganya 5 juta gitu kan. Oh, iya. Padahal mah ini dibeli, dikasih, saya nggak tahu harganya berapa. Gitu. Nah, andai kita tidak tahu nih kalau baju ini harganya mahal, maka mungkin kita akan asal-asalan aja gitu. Teledor gitu ya. Teledor gitu kan. Biarin aja. Kita nggak ngerawat gitu kan. Tapi kalau kita tahu baju ini harganya 5 juta, mungkin kita akan sangat hati-hati dalam menjaganya gitu kan. Iya. Jadi kita harus dieman-eman gitu. Apa ya bahasa Indonesianya dieman-eman? Disayang gitu disayang kan? Banget gitu ya. Disayang gitu kan. Iya. Karena saking kayak dia berharganya si baju ini gitu. Nah, itu sama ibaratnya dengan bulan Ramadan. Kalau kita tidak tahu apa rahasia hikmahnya di balik Ramadan, mungkin ya kita akan seperti kebanyakan orang yang ya udah biarlah Ramadan berlalu begitu saja gitu kan, tidak memaksimalkan bulan Ramadan dan ya mungkin beranggapan bahwa bulan Ramadan ya sama aja seperti bulan-bulan yang lainnya gitu kan. Padahal di dalam ayat itu kan 183 ditutup dengan la'allakum tattaqun kan. Itu adalah sebuah puncak daripada Ramadan yang diharapkan untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Oke, Masya Allah sekali pembahasan kita pada sesi kali ini. Ternyata kalau kita benar-benar serius melaksanakan dan menyambut bulan suci Ramadan ini, kita mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat-lipat ganda di dari bulan-bulan sebelumnya ya kan ya. Oke, lanjut. Biar diikat. Oke, teman-teman, gak kerasa nih, saking serunya bincang-bincang dan diskusi pada sesi hari ini, kita udah sampai di penghujung acara. Nah, buat kalian yang pengen tahu lebih banyak tentang pembahasan, buat kalian yang pengen tahu lebih banyak pembahasan seputar bulan Ramadan, bisa ikutin podcast-podcast selanjutnya. Dan buat teman-teman juga yang pengen lebih kenal dengan komunitas ini, bisa juga ikutin media sosial dari Forum Remaja Muslim di Instagram dan YouTube-nya @forumremajamuslim. Nah, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.